Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi kita lanjutkan dan di isim mufrad rafa dengan musanna rafa dengan jamak mudzakkar salim rafa dengan asmaul khamsah rafa dengan isim maksur rafa dengan isim mangkus rafa dengan ismul ladzi rafa dengan jar dengan mansubnya jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannas salim mansubnya rafli. Isim mufrad rafa dengan nasab dengan jar dengan rafa dengan musanna rafa jar jamak mudzakkar salim di rafa ismul ladzi lansarif di jar isim mangkus di nasab jamak fathah apa jamak muannas salim di nasab asmaul khamsah di rafa mana pas saleh baru nasir tidak hadir. Ada tadi pulang ki Abdurrahman isim mufrad rafa dengan mantap. Pak Firman ismul ladzi lansarif dijar dengan mantap. Irwan jamak muannas salim dinasab dengan Rahma isim mufrad dijar dengan munadirah jamak muannas salim dijar dengan masyita ismul ladzi lansarif dijar dengan kasrah apabila ainun jamak mudzakkar salim dijazam dengan apa? Tidak ada alasannya karena isim. Dinjaling fi'il mudhari sai akhir dijar dengan apa? Fi'il mudhari sai akhir dijar dengan apa? Dinjaling. Tidak ada ini alasan pelang kacamata aku lupai. Kalau ada maing apa tanda jarnya? Tahu, tidak bisa kalau tidak bisa karena dia adalah fiil. Dayat isim-isim yang mabni ada berapa? Apa itu? Isim-isim yang mabni. Masa abu aku apa? Isim dhamir. Apa tadi yang kedua? Isyarah, mausul, syarat. Yang keempat apa Safar? Istifham. Kita lanjut ya. Sebentar Pak Firman. Jangan kita pegang. Nah tunggu-tunggu ditanya. Kau tahu aja bilang dia hafal mati di hari besok-besok nih. Jadi mabaninya fiil ada 3. 1 fiil
Ini dulu ya. Jangan dulu buka-buka buku tak. Bingung kita. Yang pertama fi'il madhi, dan memang ini asalnya fi'il madhi dia mabni. Asalnya. Dan fi'il madhi ini tidak bisa dimasuki oleh alat penasab dan tidak pula kemasukan alat penjazm. Paham ya? Dan memang dia asalnya mabni. Sekarang mabninya fi'il madhi ini ada 3. Pertama, dia mabni di atas fathah. Dan ini asalnya. Kemarin saya bilang ciri-ciri mengenal fi'il madhi, lihat huruf terakhirnya. Kalau di fathah berarti dia fi'il madhi. Di fathah kemudian 3 huruf ya, berwazan fa'ala, fa'ila, tafa'ula, maka dia fi'il madhi. Mabni di atas fathah, ini yang pertama. Yang kedua, dia mabni di atas dhammah. Paham ini? Jadi sudah berapa ini? Nah, yang pertama mabni di atas apa? Yang kedua dhammah. Yang ketiga mabni di atas sukun. Berarti fi'il madhi 3 mabninya. Pertama dia mabni di atas fathah dan ini adalah asalnya. Yang kedua ada mabni di atas dhammah dan yang ketiga dia mabni di atas sukun. Yang mabni di atas fathah contohnya kita katakan kataba, apalagi doroba, jalasa dan seterusnya. Mabni di atas fathah ini. Gosala, syariba, fataha, akala, semuanya fathah. Paham Pak Abdul Rahman? Mana'a, zohara, karuma, hasuna, lazuna, semuanya apa? Mabni di atas fathah. Itu fi'il madhi. Paham Pak Firman? Betul ini Pak Firman? Paham? Siapa yang tak paham ini? Mudah ini. Gosala, mabni di atas apa itu? Fathah. Qara'a, fathah. Itu asal dari fi'il madhi. Mabni dari apa? Fathah. Itu asalnya. Sekarang bagaimana kalau dia mabni dari dhammah? Asalnya kan fathah. Bisa dia mabni dari dhammah. Kapan? Kalau dia bersambung dengan waw jamaah. Nah, misalnya kataba tambah waw. Perhatikan huruf terakhirnya kata huruf apa? Apa yang cocok dengan waw? Langsung hubah ini, hapus, ganti dengan dhammah menjadi kata bu. Sekarang mabni dengan apa? Jangan lihat ini huruf tambahnya, lihat huruf terakhirnya. Mabni di atas dhammah. Kenapa mabni di atas dhammah? Karena bersambung dengan waw jamaah. Kalau tidak ada waw jamaah menjadi katabah. Kembali ke asal. Doroba sambung dengan waw jamaah, bacanya dorobu. Jalasa sambungkan dengan waw jamaah menjadi jalasu. Tidak ada waw jamaah, bacanya jalasa. Fataha sambungkan dengan waw jamaah, fatahu. Dan gasing akala sambungkan dengan waw jamaah, akalu. Panjangkan akalu. Kalau denjaling qara'a sambungkan dengan waw jamaah. Gue tahu kenapa itu langsung di dhammah itu, karena bersama dengan waw jamaah. Pak Andi, mana'a sambung dengan waw. Gue tahu bisa nih. Iya. Demain, coba demain. Syariba sambungkan dengan waw jamaah, bacanya tahu. Tidak mau semua dikali ini sama anak muda ini. Luar biasa. Akhwatnya sami'ah waw jamaah, nazara waw jamaah, kitabun waw jamaah. Tidak bisa tuh. Bisa tidak Pak Abdurrahman?
Tidak bisa. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau muslimun wa jamaah bisa tidak? Bisa. Muslimuna. Tah? Betul tak? Iya. Muslimuna, mu'minuna. Bentuk tu coba. Yankihu. Kita. Bisa wa jamaah sambungkan. Betul, tidak bisa. Kenapa? Oh itu sudah domba memang. Fil apa namanya itu? Madi atau bukan? Ada huruf mudhari'nya di depan. Berarti dia fil a. Fil apa kira-kira? Masa fil amr? Ada huruf mudhari'nya di awal. Berarti dia fil a. Fil mudhari'. Sudah disebutkan tadi ada huruf mudhari'nya. Siapa yang tak paham? Mudah tak? Kapan mabninya fi'il madi di atas dhammah? Kalau bersama dengan wa jamaah. Pak Ude paham Pak Ude? Iya. Betul ini Pak Ude. Yang disembunyikan. Ya. Kita dapat Safar Sahrul huruf sorry, buru-buru tadi menulis. Ada lagi? Ini lagi? Ini? Oh sukunya, sukunya. Bagaimana? Rapli, paham? Pasbi? Pasbi dia dua pelajarannya. Di sini satu, di HP-nya satu. Di HP-nya itu Tuhfa. Nih. Kalau ikal bagaimana paham? Mudah ikal? Mana sambung waw? Mana sambungkan dengan waw? Berarti paham. Mudah dia? Mudah. Mudah tidak apa firman? Mudah. Jadi kalau ditanya fi'il madi mabni atas dhamma kapan? Nah, kalau bersama dengan waw jamaah. Pak Mikdad, Abu Tirafi, Pak Anang. Iya. Sekarang mabni ketiga. Mabni dari siapa? Kalau dia bersama dengan ta'titu nana, salah satunya, bukan semuanya, salah satunya saja, maka langsung dimabnikan di atas sukun. Contohnya kataba. Kataba sama dengan ta. Katabat tidak mau dilambung. Mana huruf terakhirnya huruf fi'il madi? Kalau dia bersama dengan ini, maka ini huruf banyak langsung disukun. Menjadi katab. Pelan-pelan ki. Katabat. Kalau itu bukan katabta. Doroba sambungkan dengan ti, bacanya dorobti, langsung disukun akhirnya. Jalasa sambungkan dengan tu, jalastu, langsung disukun akhirnya. Kenapa disukun akhirnya? Karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Ini namanya dhamir rafa mutaharrik. Apa namanya? Oh, coba ulang. Dhamir rafa mutaharrik. Apa saja itu dhamir rafa mutaharrik? 5. Tatitu nana. Jadi nanti bisa darabta, darabti, darabtu, darabna, darabna. Ya kan ada kalau belajar ki sama yang lain, nggak suruh ki hafal. Apa biasanya? Doroba, doroba, dorobu. Kan begitu? Dorobas, dorobata, dorob. Nah, dorobta, dorobtuma. Terlalu lama. Ingat saya kaidah. Nah, jadi kita pahami kaidahnya. Datangkan kata apapun, yang penting dia fi'il madi, maka langsung ditahu. Coba mana'ah sambungkan dengan na. Mana'na. Sami'ah
sambungkan dengan na. Nah, wa ato. Coba Dandi. Fataha sambungan dengan tu. Fatah tu. Denjaling, coba denjaling. Syariba sambungkan dengan ti. Syariparti. Kenapa ada syariparti? Syaripti. Syaripati. Beda aja udah. Pak Abdurrahman, akala sambungkan dengan ta. Akala sambung dengan ta. Langsung sukun huruf terakhirnya dari fi'il madi. Apa huruf terakhirnya? Nah, berarti akala sambung dengan ta. Akalat ta. Akalat ta bing. Kaidah baru, akalat ta. Tadi saripati. Akalta. Ya, jadi akala sama dengan tu menjadi, kalau bersama dengan waw jamaah akalu, kalau tidak bersama dengan sesuatu akala. Paham ya? Coba Safar nazara sama dengan na, sambungan dengan waw jamaah. Tidak ada sambung apa-apa. Wah, mantap. Mikdad sami'a tadi, sami'ah sambungan dengan tu. Pernah kita dengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disukun namanya? Bersama dengan dhamir tu. Sami'tu. Hah? Kalau bersama dengan waw jamaah sami'ah, sami'u. Kalau tidak bersama dengan sesuatu apapun sami'ah. Abu Tirafi qara'a na. Qara'a Abu Tirafi langsung sukun akhirnya qara'a. Apa udah? Qara'na. Jadi korok, tak korok, ti korok, tu korok, na korok. Nah, coba mulai dari atas. Katabah, katabah, katabu, katab, tak katab, ti katab, tu katab, na katab, nah. Coba lagi dorobah, mulai dari atas. Dorobah sama dengan waw. Kemudian lain-lain ini kau dengar ini. Ulang lagi, jalasa. Tahu. Ini mantap ini. Masa kalah Pak Firman? Coba Pak Firman sama Denjali. Kira kita tahu rumah ini. Coba. Fatah saja yang mudah-mudah. Bisa jadi sebut ke Denjali? Nah, jadi saya dempata dibilang, dempata. Tadi Syaripati. Fatah bisa disebut? Coba sama Pak Firman. Saya mulai dari waw jamaah sampai berurut ke atas. Sama-sama. Mau saya lihat kebersamaannya. Mulai. Ditinggal kita ya. Terpaksa dijali begini baru dah. Coba dijali sendiri. Tidak bagus ditemani duet. Hah? Oh sudah. Ditutup.
Sabar kita. Dan itu gosala dua sa pasbi. Gosala mulai dari gosala, kemudian waw jamaah, kemudian tatitu nana. Gosala. Dari atas gosala gosalu. Ikuti data. Gosalta. Atau berarti bisa ya? Kalau Zaki bisa, betul. Kita bilang apa lagi ya? Amilah sama dengan jamaah. Nah terus lihat itu sana. Nah, kan huruf terakhirnya mau kita lihat cara bacanya. Coba ahwat, darosa. Betul. Kompak. Mikdad ya. Coba kolamun wa jamaah tatitu nana. Coba kasih berut kolamun. Kenapa kau tanwin? Oh, kira ku tahu. Isim kapang harus kasih yakin diri tak? Isim kapang. Berarti masih ragu. Siapa tahu sempat kau kolam tak kolam ti. Bagaimana Hasan? Paham? Iya. Betul. Berarti fi'il madi membani dari seberapa keadaan? 3. Pertama fathah, kedua dhamma, ketiga dia membani dari dhamma kalau bersama dengan wa jamaah, dia membani dari sukun kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik itu apa saja? Nah ini tatitu nana. Kalau tidak bersama dengan wal jamaah dan tidak bersama dengan dhamir rafa, maka mabni di atas fathah. Paham ya? Paham Abu Muhammad? Ada pertanyaan? Hah? Kenapa dinamakan dhamir rafa? Nanti ada penjelasannya. Ada nanti namanya lagi dhamir nasab. Nah, ini dhamir rafa, tatitu nana. Kenapa? Ku jawab sekarang. Bisa jadi jawab, tapi jangan cari tahu lagi. Kenapa dinamakan dhamir rafa mutaharrik? Karena yang semua tatitu nana dia jadi pelaku. Dan yang pelaku itu namanya pelaku, dia hukumnya rafa. Jangan kita lagi cari kan? Tambah bingung gitu. Jadi kalau kita bilang kata apa kata artinya? Menulis. Katabtu, saya telah menulis. Siapa pelakunya? Saya. Dan hukumnya pelaku situ rafa, tidak boleh nasab, tidak boleh jar. Makanya dikatakan dhamir rafa mutaharrik yang berharokat. Kita tidak sambung mutaharriknya. Nah, dhamir rafa mutaharrik maksudnya dhamir rafa berharokat. Tatitu nana. Yang saya bertanya oleh Hidayat, bagaimana cara menentukan fa'il? Belum pi. Ada pertanyaan? Denjeling? Syaripati? Siapa tadi itu? Akalatta? Kenapa? Iya, kalau mau menjadikan dua tinggal tambah ma. Kan yang anunya situ dorob tuma, asalnya kan tuji, ma-nya itu untuk membedakan ini dua jumlahnya. Kalau mimnya sukun berarti dia banyak. Iya, masuk. Kalau mim itu tambahannya nanti itu membedakan saya jumlahnya. Asalnya tuji semua. Asalnya tu. Kalau mau menunjukkan dua, tak sambung banyak. Disukun mimnya. Maksudnya tuma tum.
Tu bingung miude. Rahasia ini tadi berdua. Jengki dengar ki. Tidak ada pertanyaan, kita baca dulu di bukunya. Wal mabni minal af'ali, dan fi'il yang mabni yaitu yang pertama al-madi, wal amr, wal mudhari. Perhatikan syaratnya mudhari mabni. Idza tasala bi nunit taukidi mubasyarah wa nunin niswah. Karena fi'il mudhari ini asalnya mu'rab, berubah. Ya, perhatikan konteks kalimatnya dalam penulisan, dalam memahami kalimat. Al-mabni minal af'al huwa al-madi wal amr. Pakai syarat setelahnya. Madi dengan amr pakai? Tidak. Berarti ini menunjukkan bahasanya fi'il madi dan fi'il amr memang asalnya mabni. Tidak akan mu'rab dia, tidak akan berubah. Berarti tenang lagi pikiran tak. Oh ternyata fi'il madi dan mudhari tidak kemasukan nanti alat penasab dan alat penjazam, aman. Nah, sekarang kata beliau al-mudhari ada syaratnya di sebelah, di sampingnya. Idza ittasala bi nunit taukidi mubasyarah wa nunin niswah. Jadi fi'il mudhari dia akan mabni apabila bersambung dengan nun taukid dan nun niswah secara langsung. Ya, sebentar dijelaskan. Sekarang yang pertama al-madi. Fi'il madi huwa mabniun 'alal fathi. Dia mabni di atas fathah. Ini asalnya. Di mana-mana itu fi'il madi asalnya fathah. Illa, kecuali idza tasala bi wawil jamaah, kecuali dia bersambung dengan waw jamaah, fayudam, maka dia mabni di atas dhamma. Au bi dhamir raf'in mutaharrik, atau dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Apa saja itu tadi dhamir rafa mutaharrik? Tadi itu nana, fayuskan, maka dia mabni di atas sukun. Contoh, nah ini kalau kita belajar sama guru yang nasuruh kita tasrif, katabu, nasuruh kita hafal, tidak perlu dihafal, cukup pahami kaidah. Karena kalau dihafal ini disuruh lagi datangkan kata lain, berarti harus menghafal lagi. Katabu, dorobu, jalasu, kata setengah mati. Nah, ingat saja kaidahnya. Contohnya kataba asal kataba. Ini apa ini? Ini hanya menunjukkan saja dua, tambahkan alif. Katabu, wawnya di situ apa? Oh jamaah. Katabat, nah, ini untuk perempuan. Tanya di situ untuk perempuan. Tadi najab kita tadi siapa? Syahrul. Katabat. Tidak mau dilambun tadi. Jadi untuk perempuan kata bata, alif di situ menunjukkan dia berapa jumlahnya? Dua. Katabna, yang mana itu? Di antara itu? Nah, katabta. Dhamir rafa mutaharrik apa ini? Ta. Katabtuma. Ini tadi yang ditanyakan oleh Ikal. Tu, katab tu, dhamir tu. Hanya saja kalau mau dia menunjukkan dua, sambung dengan ma. Katab tu ma. Sama ya, mulai dari tu. Itu ma di situ untuk menunjukkan dia dua saja. Katab tum, mim yang sukun, asalnya tu di katab tu. Karena mau menjadikan jumlah yang banyak, mimnya ditambah sukun. Katab tum. Paham menyeling? Kalau doroba banyak yang memukul, sambungkan dengan tu menjadi dorobtum. Bukan dorobtu, dorobtum. Katabti, ini untuk apa ini? Perempuan. Katabtuma sama katabtunna. Nah ini nanti kita akan pelajari. Ada nun di sini, nun tambahan lagi.
katabtu, katabna. Jadi kalau kita datangkan yang lain, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob, dorobna, dorobta, dorobtuma, terlalu capek orang. Yang kita inginkan di sini bukan ininya yang dihafal, tapi apa? Kaidahnya bahwasanya fi'il madhi itu mabni di atas berapa keadaan? 3. Dia mabni di atas fathah, dhamma dan sukun. Kalau dia mabni di atas dhamma bersama dengan waw jamaah. Kalau dia bersama mabni di atas sukun, maka dia harus bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Itu yang kita inginkan. Tidak perlu kita hafal ini pecahan ini. Ya, nanti di saraf. Nah, di saraf nanti ada namanya tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Pecah habis yang punya busa-busa mulut tak. Nah, kalau di sini tidak. Di sini hanya mengenal kaidah. Fi'il madhi kalau bersama dengan waw jamaah, langsung di dhammah akhirnya. Kalau fi'il madhi bersama dengan ta, berarti mau diapakan akhirnya? Disukun. Kan begitu ji. Pak Firman tak? Iya. Kita apa itu? Ada mau ditanyakan? Selesai fi'il madhi. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada buahnya ini? Yang mahasiswa sejak kemarin yang baru 1 kali datang. Tidak ada. Kenapa? Apa? Laki-laki dan perempuan. Ya. Kata bats, tas itu taknis as-sakinah, menunjukkan perempuan tak? Tanya. Ya. Iya taknis. Di alamat fi'il kemarin. Ahwatnya ada pertanyaan? Sebelum kita pindah ya ke fi'il mudhari. Demai ada pertanyaan tak? Dan jeling? Ada? Mulai mengantuk ya? Pandi tidur nih di belakang. Dan jeling juga mulai nih. Yang tidak pernah mengantuk ini Pak Abdurrahman. Demai. Pasal aja sebenarnya dari ini. Izin ke? Ada pertanyaan? Aman? Ude? Abdul Wahab? Iya. Ada pertanyaan tak? Kalau mau kita menunjukkan 2. Ya, mim. Disukun kimimnya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nunnya bertasdid. Kalau mau menunjukkan banyak. Tahu? Katabtun nata? Asalnya semua katabtu ji. Katabtu. Menunjukkan 2, katabtuma. Menunjukkan banyak laki-laki, katabtum. Sukun mimnya. Perempuan banyak, katabtu na. Bukan katabtu na. Beda tuh gitu ya. Kenapa Ki? Ali. Buka songkok mi. Ismail ada pertanyaan? Ya. Iya. Kalau waw jamaah itu untuk gaib. Apa artinya? Mereka tidak kelihatan. Bayangkan nanti cara menerjemahnya. Katabu. Tidak ada mereka, tidak ada mereka. Tidak ada pertanyaan dari Ahwat, tidak dari belakang. Saya tanya satu-satu.
Rawi ada pertanyaan tak? Aman, Ummu Nadira. Ainan, Ummu Masyita, Rahma, Fia. Ini Ummu Fatimah ada di belakang. Tidak checklist nama kuliah ini. Berarti aman ya, Fil Madi. Aman Pak Firman. Lanjut. Abu Tirafi. Pak Mikdadia bagaimana? Kau hapus punya? Ditanya kita terakhir namanya tak Mikdad Pak. Hah? Oh. Untuk dihapus kita filenya. Hah? Yang kedua. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Dibuat dari mana fi'il mudhari? Dibuat dari fi'il madi dengan tambahan apa? Huruf ya saja. Huruf apa? Huruf anita. Huruf anita itu huruf apa? Hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah maknanya apa? Maknanya Hamzah? Saya. Nun, kami. Ya, dia siapa? Kalau ta, bisa tidak untuk laki-laki? Bisa. Apa artinya kalau laki-laki? Kamu. Kalau perempuan, dia. Sekarang Mbak Beninya, fi'il mudhari apa asalnya? Mu'rab, berubah. Dia bisa membeni kalau dia bersama dengan dua. Jadi mabninya dua. Kalau fi'il madi tadi mabninya berapa? 3. Kalau fi'il mudhari 2. Yang pertama, dia mabni di atas fathah. Paham ini? Mabni di atas fathah. Yang kedua, dia mabni di atas sukun. Paham Hasan? Sampai sini dipaham. Jadi fi'il mudhari dia mabni berapa tempat? Berapa keadaan? 2. Dia mabni di atas fathah dan dia mabni di atas sukun. Tapi asalnya fi'il mudhari itu mu'rab, berubah-berubah. Tapi ternyata dia bisa juga mabni di atas fathah dan mabni di atas sukun. Kalau dia mau dimabnikan di atas fathah ini, dia harus bersambung dengan nun taukid secara langsung, tidak boleh terpisah. Jadi ada fi'il mudhari disambungkan dengan nun taukid, maka akhir huruf dari fi'il mudhari itu, huruf terakhirnya langsung diubah menjadi fathah. Coba yaktubu. Nun taukid ini ya. Ini nun taukid ya. 2. Yang bertasdid
sama sukun. Paham ya? Ini namanya nun apa? Nun taukid. Kita yaktubu. Nah, yaktubu kita mau sambungkan dengan nun taukid. Misalnya yang ini yang bertasdid. Mana huruf terakhirnya fi'il mudhari? Hah? Huruf apa? Huruf ba. Ini. Tadi kaidahnya apa? Kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, maka dia apa? Mabni di atas fathah. Berarti huruf terakhirnya yang ini dhammah langsung menjadi fathah. Bacanya yaktubanna, langsung mabni. Paham belum itu? Coba yajlisu sambungkan dengan nun taukid. Yajlisanna. Yadribu nun taukid. Yadribanna. Bisa juga yang sukun, yadriban, yajlisan, yaktuban. Di dalam Al-Quran layakunan disukun. Bisa sama-sama ji nun taukid. Nanti tambahan di kitab yang kedua, tambahan faidahnya. Paham ini? Paham? Paham? Terserah aja. Tidak ada persyaratannya. Persyaratannya harus belajar di sini. Ada pertanyaan mudah tak? Yasma'u sambungan dengan taukid. Yasma'unna, yasma'anna. Ahwatnya yadrusu, yadrusanna, ya'lamu, ya'lamanna. Paham sampai situ? Saya sebutkan satu penyakit yang masuk fi'il mudhari. Kalau penasab apa? Yang kemarin disebutkan penyakit nasab. Lan. Nah ini kan kalau ada lan, mau dibaca apa ini? Yaktuba, lam, yaktub disukun, di fathah. Sekarang kalau mau yaktuban mau dipakai. Ini juga berarti bacanya nanti lan yaktubanna, lam yaktubanna, tetap begitu. Jadi tidak berpengaruh mau dia masuk alat penasab, alat penjazm, tetap bacanya yaktubanna. Kenapa begitu bacanya? Karena bersama dengan nun taukid. Bersama dengan nun taukid. Jadi kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, maka penyakit apapun, apakah itu penasab atau penjazm, maka tidak akan merubah cara bacanya. Coba yajlisu sambungan dengan nun taukid. Yajlisan, yajlisanna. Masukkan alat penasab lam. Lam. Hilangkan nun taukidnya, masukkan lam. Lam. Tidak ada penyakit penasab dengan penjazm, tidak ada nun taukid. Bacanya yajlisu. Sambungan dengan nun taukid, bacanya berarti mudah tak? Mudah. Insya Alhamdulillah. Dengan paham dengan ini dengan nun bersama dengan nun taukid. Siapa yang tidak paham? Bertanya ke sini dan tutup. Bisik-bisik di situ. Belum pilih tutup majelis kah? Bertanya ke di sini. Coba ditutup nih ya. Apa yang mau ditanyakan? Iya, nun taukid ini yang dua. Yang bertasydid sama yang sukun. Paham ya? Kalau dia nunnya di fathah, bukan nun taukid.
bukan nun taukid. Nun apa paling? Sebentar. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan dipaksakan bertasydid baru kasrah, tidak bisa. Begini bentuknya. Nun bertasydid fathah, nun sukun, nun fathah. Nun dhammah tidak bisa juga. Kalau yang nun fathah ini ya bisa jadi jamak muzakkar salim. Ini dulu, paham ini? Mabninya fi'il mudhari dari fathah, paham? Jadi kalau ditanya kenapa fi'il mudhari mabni dari fathah? Karena bersama dengan nun taukid. Jadi kita bebas mau masuk penasab penjazam langsung baca fathah semua akhirnya. Jadi kalau baca kitab lihat dulu. Ini adalah penasab. Oh ternyata fi'il mudhari'nya ada nun taukidnya. Bebas, biar lagi sambil tutup mata bacanya kapan. Kau hapus ini? Jangan lagi. Jangan dihapus semua. belum dijelaskan hitam di bawah. Yang ini maksudnya yang jadi mabni atas fathah, mabni atas sekarang fi'il mudhari mabni atas sukun. Kapan? Kalau dia bersama dengan nun niswah atau biasa dikatakan nun inas. Sama, nun niswah. Apa nun niswah? Nun yang berharokat fathah ini. Pahami bisa dibedakan? Kalau dia nunnya berharokat fathah, nun apa namanya? Nun niswah. Nunnya sukun, nun apa namanya? Nun taukid. Nunnya bertasydid harokat fathah, nun apa namanya? Nun taukid. Berharokat fathah. Kalau berharokat kasrah, nunnya isi musanna. Tapi tidak masuk. Sekarang kita di sini. Jadi kalau dia bersambung dengan nun niswah, maka mabni di atas apa? Di atas apa? Fathah. Mabni di atas sukun. Tadi contohnya yaktubu. Sama dengan nun. Perhatikan gini. Berarti mau diapakan akhirnya ini fi'il mudhari? Disukun. Yaktubna. Nanti dalam membaca kitab Bundul, kalau kitab sekarang itu begini cara penulisannya. Nunnya yang diharokati. Mau baca apa? Yaksilna. Paham ini? Kalau kitab sekarang, tulisan-tulisan cetakan sekarang, kalau dia di sini di tasydid begini, bacanya apa? Yaksilanna. Kalau disukun kinunnya yaksilan, di fathah nunnya yaksilna. Bisa baca kitab yaksilna. Kenapa disukun ini? Karena bersama dengan nun niswah. Masukkan ke penasab lan, bacanya yaksilna. Lam tidak berubah-berubah. Coba kita tidak sambungkan dengan nun niswah. Yaksilu, lan, lam. Kan beda tak? Kalau masuk nun niswah, maka dia mabni. Mau itu penyakit apapun.
Paham Sapri? Iya. Ahwatnya? Yadribu. Nun taukid sama nun taukid bacanya? Yadribanna. Kalau bersama dengan nun niswah, yadribna. Ini masih belum lancar. Coba yaftahu, nun niswah, nun taukid. Yaftahunna, yaftahanna. Yaqra'u, nun taukid, nun niswah, yaqra'na. Kalau yada'u yada'u di fi'il mudhari apa? Mu'tal. Ini setengah mati, ini belum fi'il mudhari soro. Nanti yada'u, yada'uwanna, yada'una. Kalau bersama dengan nun niswah, yada'una. Kali ketiga dia menjadi yada'una, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kan nun niswah untuk perempuan, tapi bisa untuk laki-laki. Kapan? Kalau jadi afalul khamsah, kan sama-sama tuh bacanya yada'una. Nanti cara membedakannya lihat kalimatnya. Dia membahas apa? Membahas laki-laki atau perempuan? Bisa tidak afalul khamsah dibuat bersama dengan taukid dan niswah? Afalul khamsah bisa atau tidak? Ini contoh-contoh semua fi'il mudhari sahih akhir. Tadi mutalakhir sudah dicontohkan satu, yada'u. Kalau afalul khamsah bisa tidak? Ikhwah dulu coba, bisa tidak? Air ragu. Akhwatnya? Tidak bisa atau bisa? Afalul khamsah bisa atau tidak? Kenapa? Tahu. Karena afalul khamsah sudah ada tambahannya, alif dan nun, waw dan nun. Dan afalul khamsah juga sebenarnya dia fi'il mudhari apa? Sahih akhir dan mutalakhir. Jadi yang bisa bersama dengan taukid dan niswah hanya sahih akhir dan mu'tal akhir saja. Selesai membeninya fi'il mudhari. Kita baca al-mudhari'u. Fi'il mudhari idza ittasala bi nun at-taukid mubasyarah fa huwa mabniun 'ala al-fath. Apabila dia bersama dengan nun taukid secara langsung, maka dia dimabnikan di atas fathah. Contohnya yaktubanna, yajlisu, yajlisanna, yasma'u, yadrusu, ya'lamu, ya'malu. Mau kata apapun kalau sudah tahu kaidahnya langsung dibaca seperti itu. Ya, nanti kalau kitab gundul begitu ya. Kalau apalagi kitab-kitab sekarang cetakannya ya nunnya itu diharokati. Baca nih. Kita tadi yaksilu, nunnya biasanya diharokati fathah, berarti nun niswa itu. Tinggal kita teliti lagi bangunannya. Oh, ini yaksilu bacanya. Berarti kalau nunnya di fathah terakhir, berarti bacanya yaksilna. Jangan dibaca yaksiluna, jangan. Tasapar? Ya bisa nih. Baca kitab. Contohnya yaktubanna. Wa idza tasala bi nunin niswah. Apabila dia bersambung dengan nun niswah, fahuwa mabniun 'ala sukun, maka dia mabni di atas sukun. Contohnya yaktubna, yajlisu nun niswah, yajlisna, yasma'u nun niswah, yasma'na, yaqra'u nun niswah, yaqra'na, yadribu nun niswah, yadribna, yaksilu, yaksilna, yadrusu, ya'malu, yuwahidu, yuwahidna, yajtami'u, yajtami'na, yastaghfiru, yastaghfirna. Sampai 6 huruf ini film anunya tadi bisa jadi baca tak?
Selesai fi'il mudhari. Ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut fi'il amarnya? Fi'il amarnya paling mudah di sini. Ada pertanyaan? Sepuluh detik. Ada pertanyaan? Iya, perempuan nuniswa. Dia penguat. Nun untuk menguatkan. Dan nanti terjemahnya yaktubanna, dia benar-benar sedang menulis. Namanya nun taukid, taukid menguatkan. Siapa ada pertanyaan tak? Saki? Mana Adit tak? Ari? Mana? Sibuk ki? Deh, anak kecil sudah sibuk. Sibuk apa dulu ini? Main game? Belajar? Di sini belajar juga Ji? Mau ujian nasional? Jawab saja ini. Nah? Sapri ada? Pak Abdurrahman ada pertanyaan tak? Jelas jadi? Mudah je ini. Dan tuh. Tidak ada dan tata ini boleh? Satu pertemuan je. Baru sudah beli kitab. Pandi ada pertanyaan Pandi? Masih aman ya? Masih muda ini. Demai yang ada? Coba demai. Yajlisu nun taukid bacanya. Yajlisan. Kalau bersama dengan niswa yajlisna. Tahu. Berarti paham. Dengan sing paham? Yadribu nun niswa. Nun niswa. Nun niswa. Tak jika niswa. Itu yang berfathah, fathah. Bacanya yadribuna. Disukun huruf banyak. Kalau bersama dengan niswa mabni dan siapa fi'il mudhari? Diapakan akhirnya? Disukun. Ya kita tambah-tambahi. Apa namanya? Yadrib. Oh tahu. Ada penegasnya lagi. Yadribna. Ahwadnya ada pertanyaan? Sama aja. Sama-sama nun taukid. Hanya saja nanti di kitab kedua ada namanya nun taukid khafifah yang berat, ada nun taukid yang ringan. Sama aja. Kita perasan. Iya, itu nun taukidnya itu. Ya. Mana kasrah? Nun taukid ini nun taukid 2. Ini ya, 1, 2. Nun taukid semua ini. Ada yang tasydid fathah, ada yang disukun. Nun taukid gini. Mana? Ini tidak terlalu rapus kita di. Oh bisa ji, ini kita mau contohkan. Bisa ji, yaktubu sama non ini. Bacanya yaktuban. Yadribu sama non sukun. Yadriban, sama ji. Iya. Yang penting dia kalau bersama dengan itu dua langsung di fathah akhirnya. Paham bayat? Mana sangkut tadi simpang?
Akhwat tidak ada aman ya. Sekarang yang ketiga. Dan yang ketiga ini sebelumnya saya mau merojaki tanda jazmnya fi'il mudhari. Kalau saya akhir apa tanda jazmnya? Hah? Fi'il mudhari saya akhir dijazm dengan apa? Sukun. Kalau mu'tal penghilangan huruf illat. Kalau afal hamzah penghilangan nun. Ulang. Kalau afal hamzah penghilangan nun. Kalau sahih akhir disukun. Kalau mu'tal hah? Ai belum kompak. Ulang. Fi'il mudhari sahih akhir dijazm dengan apa? Sukun. Kalau mu'tal akhir penghilangan huruf illat. Kalau afal khamsah hadfun nun. Ahwatnya coba fi'il mudhari sahih akhir dijazm dengan apa? Kalau mu'tal akhir, kalau afal khamsah, ihwanya afal khamsah mu'tal akhir. Kalau saya akhir, sudah paham itu? Berarti fil amr sudah paham, tidak perlu dijelaskan. Kenapa? Kata beliau al-amr fil amr huwa mabniun ala ma yujzamu bi fi'il mudhari. Fil amr itu dia mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Berarti kira-kira kalau ditanya mabninya fil amr berapa? 3. Mabni di atas sukun, mabni di atas penghilangan huruf illat, dan mabni di atas penghilangan huruf nun. Tahu cara membuat fi'il amr kan? Perlu dijelaskan? Perlu. Masalah tak banyak nah. Nanti pasang di kayu jadi situ mah kita bawa. Apa semua nih? Fi'il amr. Nah, ini fi'il amr dia mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Makanya tadi suruh merojak fi'il mudhari dijazm. Kalau saya akhir di apa? Di sukun. Nah, berarti fi'il amr pertama mabni di atas sukun. Yang kedua tadi fi'il mudhari dijazm dengan apa? Mu'tal. Kalau mu'tal penghilangan huruf illat, berarti dia mabni di atas hadfu har al-illah penyenna. Ini yang kedua ya. Dan yang ketiga memberi nasab tadi kalau fal khamsah penghilangan nun, berarti mabni di atas hadfu tiga. Pertama dulu sukun, coba buat. Berarti fi'il amarnya dibuat dari sahih akhir. Yaktubu. Masih ingat cara buatnya fi'il amar? Yaktubu. Cara pertama hilangkan huruf ya-nya. Kemudian ya langsung tambah. Bisa dibaca atau tidak? Tidak bisa. Berarti apanya ditambahkan? Alif di awalnya. Bisa dibaca? Berarti diharokati apanya? Diharokati alifnya dengan apa? Apa harakatnya dom alif ini? Dhamma. Kenapa dhamma ini? Karena huruf sebelum terakhirnya dhamma. Sekarang sudah begini bentuknya. Nah sekarang ini fi'il mudhari apa? Kalau saya akhir diapakan akhirnya? Disukun. Bacanya sudah jadi mabni di atas sukun. Begitu ji. Tadi cara buatnya. Contoh lagi. Cukup nih, coba contoh lagi. Tidak apa-apa. Yusabbihu.
Pertama, hilangkan huruf mudhara'ahnya, yaitu huruf ya-nya. Kemudian ditambahkan tidak perlu. Kenapa tidak perlu tambahkan alif? Bisa dibaca. Bacanya apa? Sabbih. Berarti tinggal apa? Tinggal huruf terakhirnya. Diapakan huruf terakhirnya? Kenapa disukun? Sahih akhir. Bacanya sabbi. Ya, mabani di atas sukun. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Ini mau dulu. Paham ini kah? Paham itu? Tahu cara buatnya? Menjalin. Gitu. Berarti ini ya, ini saja. Kalau ahwat paham ya? Cara buat di Saiful Amr harus dipahami. Misalnya yada'u. Pertama, hilangkan huruf mudhara'ahnya. Bisa dibaca? Berarti tidak bisa dibaca. Mau apa pala ini? Dikasih alif. Diharokati alifnya. Kenapa dhamma? Mana huruf sebelum terakhirnya? Ain. Berarti ud'u. Sudah sampai sini cocok ini? Tinggal huruf terakhir. Dia fi'il apa dari apa namanya? Mu'tal. Berarti kalau dia mu'tal, diapakan akhirnya? Dihilangkan wawnya. Makanya dikatakan mabni di atas penghilangan huruf illat. Dihilangi wawnya. Begitu, iya begitu. Nah, coba lagi. Atau jangan nih. Bagaimana nih? Tambah lagi satu, siap. Misalnya kita katakan yarmi. Pertama, mana huruf mudhara'ahnya? Ya yang mana nih? Dua. Yang pertama. Kemudian tambahkan apa? Alif. Alifnya harokatnya kasroh. Kenapa bisa kasroh? Sekarang dia fi'il apa ini? Saya kira mu'tal. Mu'tal. Berarti diapakan akhirnya? Dihilangkan. Makanya dikatakan mabni di atas penghilangan huruf illat. Karena ada yang hilang tadi. Sampai sini tinggal afalul khamsah. Asfun nun. Jadi fi'il amar dia mabni di atas penghilangan nun. Contohnya yaktubani. Pertama, apa ini? Buat fi'il amar. Kemudian tambahkan alif. Alifnya mau diharokati apa? Kasrah. Mana huruf sebelum terakhirnya? Mana huruf sebelum terakhirnya? Alif. Huruf ba. Namanya Syahrul, ba huruf terakhirnya, sebelum terakhirnya. Berarti mau diharokati apa alif, Syahrul? Kasrah. Itu tidak kutu lagi. Makna huruf sebelum terakhir ini? Ta atau ba? Ta berarti di dhamma. Diapakan akhirnya lagi? Kenapa dihilangkan? Fi'il mudhari' apa namanya ini? Afalul khamsah. Apa yang dihilangkan? Nunnya. Apanya yang dihilangkan? Nah, maka mabni fi'il amarnya di atas penghilangan huruf nun. Begitu ji. Intinya kita kuasai tanda jazmnya fi'il mudhari'. Dikuasai atau tidak? Kalau saya akhir tanda jazmnya apa? Kalau mu'tal akhir? Kalau afalul khamsah? Berarti sudah fi'il amar mabni di atas sukun, mabni di atas penghilangan huruf illat, dan mabni di atas penghilangan huruf nun. Selesai. Contohnya di buku uktub. Mabni dan siapa itu? Uktuba. Mabni dan siapa itu? Penghilangan huruf nun.
Uktubu, apa itu ya? Memenuhi siapa itu? Penghilangan huruf nun. Uktubi, sama apa ini? Penghilangan huruf nun. Uktuba sama. Uktubna. Nah, ini bersama dengan nun niswah. Karena untuk perempuan. Nun yang fathah, nun apa namanya? Nun niswah. Kalau pembahasan fiil. Kalau nun fathah pembahasan isim ya jamak muzakkar salim. Mana? Iya. Hah? Ya, ada yang hilang tidak? Ada. Apa yang hilang? Maka fi'il amar mabni dari penghilangan huruf. Mana dhammah? Oh, yang pertama. Kenapa di dhammah? Karena huruf sebelum terakhirnya di dhammah. Mana huruf sebelum terakhirnya? Datang atau tidak waktu itu? Berubah? Tidak. Ini fa'il khamsah kan asalnya dari mana? Yaktubani. Ini alif dan nun huruf apa namanya? Huruf ziyadah, huruf tambahan. Berarti hitungannya jangan dihitung tambahan. Mana huruf terakhirnya? Huruf ba. Mana huruf sebelum terakhir? Ta. Sudah terjawab nih kenapa di dhamma ini alif. Karena ini di dhamma. Paham lagi? Nanti tuh. Oh, ternyata Denjel yang bingung dan itu yang bertanya. Tapi ekspresinya tadi Denjel yang biasa-biasa aja. Kita jangan bingung memang. Ada pertanyaan? Riahat masuk penyakit. Penyakitnya fi'il mudhari. Selesai ini pembahasan fi'il madi dan amar, tidak ada midinahu. Belum fi'il mudhari dulu. Penyakitnya fi'il mudhari dulu dibahas. Fi'il madi sampai di sini pembahasannya. Setelah ini semua fokus ke fi'il mudhari. Alat penasabnya siap-siap penghafal. Alat penjazmnya lihat lagi ada 6 ta. Itu di sebelahnya tambahannya lagi ada 11. Jadi 11 tambah 6 berarti 17 alat penjazmnya fi'il mudhari. Kenapa garuk-garuk sedikit kita? Sedikit. Alat penasab paling sedikit 4 jadi ya. Kalau naik ke kitab kedua tambah 6 berarti 10. Pak Irwan siap menghafal di? Siap. Pak Firman, nah apa itu ada nak kirim video? Mana pasbi? Ahmadnya ada pertanyaan sampai sini? Sisa 3 lembar, sisa 2,5 ya. Baru selesai pembahasan fiil. Ya. Ya. Seperti di fi'il madi. Nah itu ta nun niswah katabna. Kalau di fi'il mudhari yaktubna. Kalau fi'il amar uktubna. Ada lagi? Kita mau bahas alat penasab ini malam.
Jangan kita kaget. Besok mah hari Ahad. Jangan kehitung nih. Nah hitungnya kami tadi. Nanti tak kaget ki. Ala penjazam ada 17, ada yang menjazam satu fiil, ada yang menjazam dua fiil. Nih, iya banyak tak? Caranya ini konsisten terus. Walaupun belum dihafal ya, datang saja. Tidak dimakan orang kalau tidak dihafal. Tidak ada pertanyaan. Ahwat tidak ada. Sampai di sini dulu. Hari Ahad baru kita masuk ke alat penasab. Lan sudah tak kemarin? Kan 4 gitu, an, lan, idan, kai. Lan sudah. Ya tinggal tambahan. Apa tugasnya? Sama semua dengan lan. Sama tak paham tak? Paham kemarin lan? Berarti semua paham. Kita langkai dulu sampai penasab selesai. Sama aja tugasnya. Tinggal dihafal saja teman-temannya. Lam juga begitu tak? Ada penjazam sudah. Apa tugasnya? Menjazamkan. Nah, berarti langkai juga langsung hafal saja. Sama aja tugasnya. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amar. Lamul amar itu huruf li. Kalau la nahiyah, la yang dipanjangkan, la. Jangan bikin dulu buka-buka gitu. Ini mah dulu. Mabninya fi'il. Jadi fi'il madi mabni berapa keadaan? 3. Pertama, mabni di atas fathah. Yang kedua, mabni di atas dhammah. Kalau bersama dengan apa? Kemudian yang ketiga, sukun. Kalau ini bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik itu apa? Nah, kemudian fi'il mudhari. Asalnya fi'il mudhari apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ternyata dia bisa mabni kalau bersama dengan nun taukid. Kalau dia bersama dengan nun taukid maka mabni dan siapa? Fathah. Kalau dia bersama dengan nun niswa, sukun. Kalau fi'il amar berapa mabninya? 3. Pertama, mabni di atas sukun. Yang kedua, penghilangan huruf illat. Yang ketiga, sudah jelas berarti. Tinggal fi'il amr nanti ada tambahan satu lagi mabninya. Nanti. Dikasih perlahan-perlahan memang. Sama nanti kalimat la haula wala quwata illa billah, nanti 4 cara bacanya. La haula wala quwata illa billah saja. 4 cara bacanya. Ini cara pertama tadi, la haula wala quwata illa billah. Bisa dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Bisa dibaca la haula wala quwatun illa billah. La haulun wala quwata illa billah. 4 cara bacanya nanti. I'rabnya masing-masing berbeda. Baru satu kalimat 4 bicaranya. Bahkan pembahasan na'am nanti, na'am ada nanti i'rabnya juga. Seru nih. Makanya belajar ini tuh memang serunya itu harus datang langsung. Kalau online siapa mau ditemani ketawa-ketawa? Berapa kali? Jadi mundur, jalan maju ki. Kalau berapa kali teman yang mengajar, Ustaz Abdul Salam, Ustaz Abu Konita. Saya angkatan pertama dan kedua, dia ketiga. Gak ada pertanyaan pas Bi? Ya.
Kitab kedua banyak pilihannya nanti. Ada kitab At-Tuhfatu Al-Wasabiyah, ada kitab At-Tuhfatus Saniyah, ada kitab Al-Mumti Syarhu Al-Ajurumiyah. Tapi kalau mau lebih mudah yang Al-Wasabiyah saja. Iya. Iya mudah iya mau. Nama kita ada kitab ketiga. Siapa tahu mau kisahkan memang kitabnya. Baru kita tidak lanjut. Belajar sendiri, cari tempat belajar dah. Siapa tahu mau beli kitab ke-6. Lanjut je sorof. Selesai nahu ini sorof dulu baru kitab kedua. Pahami? Iya, masa langsung lanjut kitab kedua. Selesaikan dulu ini sorof juga. Nah, jangan buka-buka ini sorof timbangan-timbangan. Panah-panah mulia. Ini dulu kita selesaikan ini sorof, baru lanjut ke kitab yang kedua. Ada pertanyaan? Anaknya Pasbi tuh. Kukira mau bertanya, angkat tangan ini. Ahwat tidak ada ya, aman ya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada ya? Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bisa bermanfaat untuk pribadi masing-masing dan untuk kaum muslimin. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.